Ladies and gentlemen, kembali lagi bersama gue Bimo Givari di channel Be More Gentle. Beberapa hari kebelakang ini gue banyak baca komentar dan DM tentang bagaimana cara menurunkan berat badan, tentang diet. Dan gue udah bertanya-tanya dan konsultasi dengan teman gue, salah satu fitness coach namanya Mas Bayu. Dan akhirnya gue menyimpulkan untuk tidak membuat videonya karena ilmu gue sangat cetek tentang diet. Dan akhirnya gue ajak dia berbicara. Akhirnya pun dia datang ke sini untuk buat video bareng demi kalian, ladies and gentlemen. So, ayo kita panggil, ini dia Mas Bayu. Ini dia Mas Bayu, bisa langsung diperkenalkan kepada ladies and gentlemen. Halo ladies and gentlemen, nama gue Bayu. Gue seorang fitness entusias dan setahun belakangan ini gue mulai meniti karir sebagai fitness coach profesional. Dan Mas Bayu ini, oh ya, terima kasih Mas Bayu mau main ke channel saya. Sama-sama. Dan akhirnya saya tidak jadi membuat video. Karena kita akan buat video bersama Mas Bayu yang tentang diet begadang. Jadi diet yang benar tuh gimana sih Mas Bayu? Sebelum kita masuk ke diet yang benar, jelasin dulu sebenarnya apa itu diet. Karena secara umum diet di Indonesia itu udah disalahartikan. Menurut Bimo, diet itu apa? Mengurangi berat badan. Nah, ya kan, mengurangi berat badan. Kita nanya kemana-mana pun, diet itu pasti berhubungan dengan menurunkan berat badan, dari gendut ya kan ke kurus. Jadi yang menurut Bimo dan banyak orang lain, menurunkan berat badan ini adalah sebagian kecil dong dari diet keseluruhan. Tujuannya adalah untuk menurunkan berat badan dietnya ya kan. Jadi diet ini pengaturan pola makan, sesimpel itu. Pengaturan pola makan. Cuma di Indonesia kan udah bergeser ya maknanya, jadi menurunkan berat badan. Apapun itu yang pokoknya dari besar jadi kecil. Iya. Ya kan, seperti itu. Kalau ngomongin tentang diet yang benar, ini kita harus satuin dulu nih ya. Dietnya kita ngomongin tentang diet menurunkan berat badan. Oke. Jadi untuk menurunkan berat badan ada weight loss, ada fat loss. Lemak dan Total keseluruhan. Oh iya. Kalau misalkan weight loss, tubuh kita kan terdiri dari berbagai macam nih. Ada berat lemak ya kan, yang kalau misalkan kita pencet nih berat otot juga, terus ada berat air sama tulang dan sama organ-organ lain lah ya. Kalau misalkan di weight loss, apa aja deh yang berkurang, yang penting angkat timbangan berkurang. Mau massa ototnya berkurang, mau airnya habis di dalam tubuh ya kan, terus habis itu kita pusing, mau akhirnya habis itu baru lemaknya turun, ya apa aja yang penting turun, weight loss. Sedangkan kita maunya fat loss. Cuma lemaknya aja nih yang turun, massa otot paling tidak bisa kita pertahankan, atau kalau bisa naik ya bagus. Kadar airnya tetap normal dan semuanya tetap normal. Jadi benar-benar cuma lemaknya doang yang mau kita turunin. Nah, kalau misalkan di diet konvensional nih ya, cenderung orang akan cari caranya dulu dietnya, ya kan? Tapi mereka sebenarnya nggak pahami dulu konsepnya. Mereka cari tahu caranya ini, oh seperti ini, cocok apa enggak. Akhirnya habis itu kalau misalkan nggak cocok, ganti lagi, cari yang lain, ya kan? Terus gitu cari sampai cari yang cocok, jadinya cocok-cocokan dulu. Padahal sebenarnya harusnya carinya yang benar dulu. Dapat nggak? Kan kalau gue yang bikin gimana coba nih video? Ya kayak misalkan ada diet mayo, ya kan, ada diet keto, ada OCD yang punya ya itu yang nggak ada rambutnya ya kan. Juga diet yang apalah bisa disebutin banyak banget, mungkin jumlahnya lebih dari diet begadang. Itu diet gue yang akan gue kasih pada kalian, nggak jadi tapi gitu ya kan. Basically sebenarnya untuk menurunkan berat badan kita harus ngerti yang namanya kalori. Tahu kalori, pernah dengar tentang kalori? Pernah. Kalori. Jadi kita mengeluarkan kalori nih saat kita berkegiatan ya kan, kalori yang keluar. Bahkan saat kita tidur pun sebenarnya tubuh kita tuh mengeluarkan kalori. Ya kan, ada organ yang bergerak dong, ada organ yang bekerja, ada sistem yang bekerja, semua otak, jantung, paru-paru, kita bernapas, semuanya itu bekerja dan membutuhkan kalori. Jadi kita mengeluarkan kalori. Terus ada kalori yang masuk dari makanan. Seberapa penting sih kalori ini untuk kita bisa menurunkan, mempertahankan atau menaikkan berat badan? Kalori ini penting banget. Kalau kita mau menaikkan berat badan, kita harus tahu kebutuhan kalori kita berapa. Itu mainin di porsi apa? Yes. Di porsi ya? Dari porsi, jadi yang si kalori defisit ini bukan sebuah pola diet ya, ini adalah sebuah keadaan. Jadi kita lama-kelamaan akan menggunakan si lemak itu akhirnya sebagai bahan bakar, sebagai fuel istilahnya. Jadi semakin banyak lemak yang terbakar ya kan, kita keluarin kalori terus, akhirnya kalori defisit, terus makan juga mungkin dikurangi segala macam, atau menggabungkan dua-duanya juga ya kan, makan juga dikurangin, exercise juga ditambahin ya kan, lama-lama berkurang lemak, lama-lama fat itu kadar lemak berkurang. Tapi kita maunya fat loss, kita mempertahankan massa otot, kita bantu dengan olahraga. Tapi ngaruh nggak kalau misalnya makan minyak atau makan? Basically secara kalori, bukan secara kesehatan ya. Iya. Nggak ngaruh.
Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh, karena pada dasarnya banyak banget di luaran sana, di US ada juga, di Indonesia juga ada pernah bikin dia makan Indomie goreng setiap kali makan, pagi, Itu pola siang, diet ya? malam. Oh ya? Dan selama sebulan benar-benar fat loss berhasil. Oh ya? Bisa. Tapi kan kita selain nyari turun berat badan juga at Kesehatan. least sehatnya juga ya kan. Iya. Tapi pun sebenarnya kalau menurut gua nih ya, kalau menurut gua banyak orang bilang sehat dulu deh, nanti berat badan ikut menyusul. Menurut gua mendingan salah satu aja dulu. Oh. Sebenarnya kita ngurangin si fat loss aja juga sebenarnya udah menuju ke sehat kan. Kalau kita lihat orang obes gede banget gitu kan, itu udah pasti kelihatan nggak sehat. Dengan kita mengurangi si kadar lemak yang di dalam tubuh, sebenarnya udah satu langkah untuk menuju sehat. Nanti misalkan udah turun berat badannya, nanti mau mulai makan sehat, baru silakan dilanjutkan. Kalau misalkan biasanya cenderung orang langsung makan sehat, mereka nggak tahan. Restriktif, makannya dibatesin segala macem, apalah itu akhirnya dietnya nggak berjalan lagi, habis itu fail. Failnya itu gimana mas? Oke, failnya itu kayak misalkan harus makan bersih, Iya. harus makan sehat, ya Iya. kan, sayur-sayuran dan segala macam baru bisa fat loss. Padahal nggak seperti itu. Sehat, nggak ada rasa, bahkan rebus semua ya kan, nggak boleh pakai bumbu segala macam. Ini pantangannya banyak banget dan menurut gue sulit untuk bisa sustainable ke depannya. Ya kan, begitu udah nggak sustainable. Jadi hidup kayak gitu. Iya, tersiksa. Tersiksa Makanya banget. kan yang tadi gua bilang di awal, diet itu apa sih? Kalau mereka pahamnya adalah yang diet konvensional harus tersiksa, harus nggak makan nasi, nggak makan malam, bla 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 bla. Itulah diet. Sebenarnya yang kita cari diet yang bisa sustainable, bisa enjoy, bisa kita makan makanan apa aja yang tetap kita suka, tapi dengan panduan si kalori. Itu namanya flexible diet. Dari fat loss dan weight loss itu fat loss yang terbaik. Terus salah satu tips diet yang paling cepat. Nah, Karena kebanyakan nih orang pasti pengen instan. iya, sebenarnya. pengen cepat. Begitu ada kata cepatnya langsung kalau kita ngeliat video YouTube kan. Nanti gue judulnya kasih itu tips diet cepat. Begadang. Iya, bener, begadang juga bisa bikin cepat. Tapi basically kita nggak nyari cepat sih, kita nyari yang sustainable dan tetap enjoy, bisa makan makanan yang kita suka ya kan. Kalau cepat-cepatan misalkan kayak selebgram yang saya turun 21 kg dalam 1 bulan, Waduh. luar biasa sih menurut mereka, itu achievement yang luar biasa menurut gua. Tapi itu bisa beneran nggak sih? Bisa. Oh, emang bisa ya? Emang bisa ya, tapi hasilnya seperti apa kan kita nggak tahu. Diet yang enjoy, yang sustainable, yang bisa jangkau panjang sampai kita jadi lifestyle. Nah itu yang susah tuh. Nah, kalau misalkan klien-klien setiap klien gua ajarin untuk bisa gimana caranya program diet untuk jadi lifestyle. Jadi mungkin bocoran buat kalian nih kalau misalkan pengen tahu seperti apa sih kalau jadi klien gua ya. Satu mindset yang selalu gua tanamkan ke klien gua adalah kita nggak ada program diet. Jadi istilahnya nggak ada start diet, nggak ada finish diet. Tapi bagaimana caranya membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru, habit-habit yang baru untuk setelah misalkan 3 bulan program lepas dari bimbingan gue udah bisa jalan sendiri. Jadi lifestyle-nya masing-masing aja. Mungkin mereka suka makan daging ayam, lanjut. Mungkin mereka suka makan daging kambing, lanjut. Tentunya diharapkan mereka bisa udah tahu lah ya mana makanan yang sehat, mana yang kurang sehat. Ya. Gitu kan. Kalau lo sebut klien, lo punya apa nih? Jasa? Iya, jadi kayak program online coaching. Oh, online. Terus program online coachingnya selama 3 bulan ya kan, ini benar-benar dibimbing, daftar lewat website, nanti gua follow up lagi dan segala macam. Pokoknya intinya Website-nya di mana? Di website Instagram ada? Di Instagram ada. Ya sekali lagi Instagramnya di bawah ya. Nanti gua cantumin juga di deskripsi. Ya, di bio-nya ada. Jadi setiap klien gua akan dibimbing untuk bagaimana caranya menjalani healthy lifestyle. Jadi Boleh bocorin dikit nggak? Apa tadi itu semua udah lo bocorin ya sebenarnya? beberapa doang. Beberapa doang. Semua klien gua harus sesi konsultasi sama gua melalui video call atau melalui face to face meetup ya kan. Jadi gua benar-benar tahu nih klien gua kerjaannya seperti apa, rutinitasnya seperti apa aja yang bisa kita rubah, apa aja problem dari dia yang diet sebelumnya yang mereka nggak ngerti sebenarnya konsepnya ya kan. Sometimes ada ibu rumah tangga nggak mungkin dia ninggalin anaknya untuk pergi ke gym, kita kasih home workout. Kalau emang misalkan mereka bisa nge-gym, ya udah kita kasih gym workout. Terus dari program dietnya juga misalkan kebutuhan dia apa, proteinnya seberapa banyak, karbohidrat seberapa banyak, lemaknya seberapa banyak, kalori totalnya seberapa banyak, kebutuhannya untuk dia dapetin goalsnya dia. Nanti kita bahas semua di sesi konsultasi itu. Harga cek aja langsung. Ada di website. Yes. Semua lengkap. Semua lengkap. Dari apa itu program online coaching, dapatnya apa aja, terus cara daftarnya gimana, harganya berapa. Mau kontak pun bisa melalui website atau DM Instagram. Tapi pada intinya ya, ini adalah bukan program untuk turun berat badan cepat.
Bukan. Ini adalah bimbingan untuk gimana setiap klien membentuk healthy lifestyle. Mungkin ya turunnya cuma 2 kg, 3 kg. Ada yang paling cepat adalah mereka yang di atas 100 kg. Bisa turun sampai 9 kg. Memang lama, dalam 3 bulan. Ya, tapi kan belakangan terus dia tanpa lu juga tapi masih abis bisa itu menjalani. setelah 3 bulan, ya memang itu tujuannya. Jadi setelah 3 bulan dia udah jalan sendiri pun mereka dia masih tetap bisa fat loss terus. Turun. Kalau online berarti daerah manapun bisa dong, Mas? Bisa. Paling jauh kayak mana? Makassar. Oh, keren. Kalau buat kalian ya, jadi nggak ada alasan kalian minta ke gue fashion orang-orang gemuk. Kalian bisa langsung minta caranya diet yang baik, yang tepat ya. Oke Mas Bay, berikan gue satu kalimat untuk ladies and gentlemen bahwa program Diet Lo ini adalah program terbaik dari program-program yang lainnya. Oke, satu kalimat. Ya, satu aja. Oke, you can this up. Kenapa? Kenapa? Dalam artian semua klien istilahnya gua kasih bekal ya kan, dari ilmunya, konsepnya dan segala macam tentang diet, nutrisi, latihan, mindset yang tadi gua kasih kan. Yang kita nggak ada start diet, kita nggak ada finish diet. Jadi bukan berarti setiap klien begitu udah bayar, udah sesi konsultasi terus otomatis badannya jadi bagus. Enggak, dia tetap perlu kerja keras dengan bekal yang udah kita kasih tadi. Dia tetap butuh konsisten dan dia tetap butuh kesabaran untuk dapetin hasil ya kan. Karena nggak ada yang namanya instan. Sini nggak ada gua pakai suruh klien gue pakai suplemen apa segala macem, nggak ada ya kan. Ini benar-benar pure science, jalanin dengan kerja keras, konsisten dan sabar. Betul. Dan baru kalian akan dapatkan hasil. Dan itu semua bisa diterapkan kepada hal apapun sebenarnya. Nah, masalah yang tadi you can't blah itu dalam arti yo, kalian nggak bisa gagal kecuali kalian memutuskan untuk quit. ya kan, udah dikasih nih bla 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 gini tapi ada event ini, ada event itu bla 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 tetap jalanin. Kalian akan gagal kalau kalian memutuskan untuk quit. betul. Jangan pernah berhenti kalau kalian belum selesai. Kalau capek istirahat, tapi tetap jalan. Ngerangkak nggak apa-apa, yang penting jalan. That's right. Oke deh, kalian bisa cek di Instagramnya Mas Bayu di @bayu_ajifit. Ajifit, pakai Fit. Dan di situ ada websitenya di bio ya. Iya ada. Bisa kalian cari tahu nanti. Atau bisa juga di sini evolveonlinecoaching.com. Dan buat kalian yang mau mempertanyakan hal-hal apapun seputar diet, kalian bisa tulis di kolom komentar, bisa main ke Instagram Mas Bayu juga, Instagram gue juga. Oh ya, nanti gue akan bikin Q&A. Oke. Untuk video kedua buat kalian, jadi pantengin terus Instagram gue. Instagram gue juga dong, Q&A. Boleh ya. Nanti kita pilih pertanyaan yang keren seputar diet di video kedua. Gue sama Mas Bayu akan bahas tentang Q&A. Tapi duduk ya. Iya. Saya juga keberatan ini. Oke, kalian harus ikutin Instagram dia, gua juga, supaya kalian menjadi orang yang keren, awesome and amazing, and you just have to believe it.